Maka kata Nabi SAW, tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali satu keadaan. Seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya. Lalu tidak kembali membawa apapun dari keduanya. Satu Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, teman-teman sekalian, bisa kami bahasakan adalah hari emas tiap muslim. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda mencapai hari ini, maka Anda wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda maksimalkan waktu-waktu Anda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja ada hari-hari yang bisa menyaingi 10 akhir Ramadan, maka inilah dia. Kalau 10 akhir Ramadan kita lihat umat Islam berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah karena ada malam Lailatul Qadar yang terjadi hanya satu malam. Dan lebih baik daripada 1000 bulan, maka 10 hari dari sekarang Anda akan memiliki 10 malam berturut-turut, semuanya lebih afdal daripada jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melihat lagi mana ganjil, mana genapnya, atau malam ganjil dan malam genapnya, tapi semua malam-malamnya itu akan sangat luar biasa pahalanya. Begitu juga dengan siang harinya tentunya. Jadi hari-hari ini harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Lingkarin pertanggalan Anda, ya, Anda lihat Idul Adha tanggal berapa, maka mundur 9 hari dari Idul Adha. Karena tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah tepatnya hari raya Idul Adha. Ini biasanya umat Islam masih punya di kalendernya mungkin berwarna merah, ya. Karena memang hari libur nasional gitu kan. Tetapi yang kita perlu garis bawahi adalah 9 hari sebelumnya. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu lebih jelas apa yang kita akan bahas ini. Anda bisa melihat surah At-Taubah dulu terlebih dahulu. Ya, surah nomor 9 ayat 36. Ya. Kita sama-sama buka insya Allah. Ini awal bahasannya supaya jelas dari mana rujukan bahasan kita. Walaupun nanti akan mengerucut ya bahasan kita ke bulan Zulhijjah saja. Surah At-Taubah, surah nomor 9 ayatnya ya, ayat 36 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa 'alamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Itulah bulan-bulan Hijriyah. Mulai dari Muharram bulan yang pertama, Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Tsani bulan keempat, Jumadil Ula bulan kelima, Jumadil Tsani bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban bulan kedelapan, Ramadan bulan kesembilan, Syawal bulan kesepuluh, ya, Dzulqa'dah yang Anda sekarang ada ini, bulan ke-11, tanggal 20 hari ini, dan Zulhijjah bulan depan. Dan yang akan kita titik beratkan nanti, bulan Zulhijjah terutama di 10 awalnya. Baik. Kemudian Allah mengatakan sungguhnya bilangan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram, maksudnya dimuliakan. 4 bulan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, sehingga saya diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau. Itu adalah bulan Rajab, ya. Dan 3 bulan yang berturut-turut, bulan Rajab bulan ke-7 tadi. Dan 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Artinya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, yang dimaksud dengan dimuliakan artinya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya ya, bagi pelaku kebaikan, dan Allah bisa melipat gandakan hukuman bagi pelaku dosa gitu ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan, kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan itu, Dzulqa'dah. Dan bulan depan Zulhijjah masuk juga salah satunya, setelahnya juga bulan Muharram masuk salah satu dari 4 bulan ini. Allah mengatakan itulah ketetapan agama yang lurus. Ya, kita dianjurkan untuk menggunakan bulan-bulan Hijriah tersebut dalam hitungan kita. Dan janganlah kamu menganiaya dirimu, jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya berbuat dosa. Ya, di sini Imam Qurtubi mengatakan karena di bulan-bulan ini kalau orang berbuat dosa bisa dilipat gandakan hukumannya. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Kalau kita diperangi, kita melawan tentunya ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, ini landasan daripada bahasan kita dari Al-Quran. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita lihat
tentu dari 4 bulan ini kita tidak bahas semuanya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kita akan bahas bulan ya, Dzulhijjahnya saja. Anda bisa buka juga surah Al-Fajr. Ya. Ini juga salah satu bahasan kita. Dan surah Al-Fajr ini, surah nomor 89 ya dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ya, ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. Seperti orang bilang wallahi. Allah juga bilang dalam surah Al-Asr wal asr ya. Demi masa, di sini Allah mengatakan demi pagi. Alif lam di sini, alif lam yang menekankan tentang masalah penjelasan ya, al-fajr atau fajrnya. Kalau tidak ada pakai alif lam wa fajr misalnya, kurang tepat secara retorika bahasa Arab juga sebenarnya tidak jelas subuh yang mana gitu. Tapi karena ada alif lam ini jelas subuh apa yang Allah maksudkan. Wal fajr. Mirip dengan wal asr. Kalau Allah bilang wa asr tanpa alif lam berarti demi masa. Masa apa? Belum jelas kalau dalam retorika bahasa Arab ya. Tapi Allah jelaskan wal asr maksudnya demi masa waktu yang telah Allah berikan kalian di dunia, maksimalkan sebelum datang nanti hari penyesalan di hari kiamat. Dan di sini juga begitu. Wal fajr, demi subuh. Subuh mana yang Allah maksudkan? Umumnya ulama mengatakan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini diambil juga ya sebuah istinbat dari sebagian ulama, kalau Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat Id. Idul Adha juga ada. Tapi setelah Idul Fitri tidak ada perintah ibadah khusus. Anda bebas, ya boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat segala macam. Tapi kalau Idul Adha apa yang Allah bilang dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hai Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Tidak ada ibadah kurban. Jadi Allah suruh perhatikan baik-baik subuh Idul Adha itu. Jangan luput salat Idul Adha-nya, jangan luput kurban setelahnya. Lalu perhatikan dari sini sebagian ulama memberikan gambaran tentang ya inilah malam-malam yang menyaingi 10 terakhir Ramadan. Allah bilang, walayalin ashr. Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malam-malamnya tanpa melihat ganjil atau genap, kejar ibadah di situ. Allah bersumpah di sini. Lalu Allah bilang, wasyaf'i wal watr di ayat 3-nya. Dan yang genap juga yang ganjil. Di sini sebagian ulama mengatakan yang genap maksudnya tanggal 8 Zulhijjahnya, hari Tarwiyah. Hari di mana hari pertama jemaah haji dianjurkan untuk kumpul di Mina, dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian wal watr, hari ganjilnya maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan ini puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji adalah hari Arafah. Dan ini yang perlu diperhatikan, semua jemaah haji wajib hadir pada satu nanti akan kita lebih jelaskan di penjabaran nanti insya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ayat 4-nya, wal layli idha yasr. Dan hati-hati bila malam itu berlalu. Maksudnya, kalau kamu sia-siakan, ini rugi sekali gitu. Ayat 5-nya Allah pastikan lagi, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Padahal demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah telah bersumpah di ayat 1-nya dan di ayat 2 juga ayat 3, ayat 4 ini semuanya berhubungan dengan sumpah itu juga. Demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya, kejar berkurban setelahnya, maksimalkan bertakbir, bertahlil dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dan 10 malam berturut-turut. Malam-malam ini jangan sia-siakan. Jangan lihat lagi genap ganjilnya seperti 10 tahun Ramadan. Semuanya maksimalkan. Dan puncak mulai ibadah haji tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjahnya, syaf' wal watr. Dan Allah mengatakan, dan hati-hati kalau malam-malam itu berlalu, karena di situ sudah ada sumpahku. Allah bersumpah. Dan itu tentu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Baik, ini teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ya 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai tadi dari surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Kemudian kita juga sudah sempat menyinggung surah Al-Fajr surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Dan juga tadi surah Al-Kautsar yang memerintahkan untuk sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya.